Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Pandu Cokro Sawunggaling. Kawan-kawan, pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial tentang bagaimana cara menyusun catatan atas laporan keuangan pemerintah desa atau yang biasa dikenal dengan sebutan CALK. Nah, CALK ini merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh pemerintah desa kepada bupati melalui camat tiap akhir tahun anggaran berkenaan berakhir. Nah, sebelum kita lanjutkan bagaimana cara menyusunnya, kita lihat dulu kaitan dengan regulasinya. Di pasal 70 di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018, di ayat 1 disebutkan bahwa Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Kemudian di ayat kedua disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagai dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya itu. Jadi misalkan laporan pertanggungjawaban untuk tahun anggaran 2021 itu wajib disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat itu maksimal di bulan Maret tahun 2022. Nah, laporan pertanggungjawaban ini ditetapkan melalui peraturan desa. Ini berkaitan dengan BPD nantinya. Yang ketiga, peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, jadi ini isinya peraturan desa. Yang pertama adalah laporan keuangan. Laporan keuangan ini yang pertama adalah laporan realisasi APBDes. Untuk laporan realisasi APBDes ini, jika teman-teman sudah menggunakan Siskudes, itu bisa langsung mencetak pada Siskudes. Yang kedua adalah catatan atas laporan keuangan atau yang akan kita bahas kali ini, biasa disebut dengan CALK. Ini karena belum ada menu di Siskudes terkait dengan CALK, maka nanti ini pemerintah desa harus menyusun secara manual. Kemudian yang ketiga adalah laporan realisasi kegiatan. Ini adalah berkaitan dengan realisasi masing-masing kegiatan yang ada dalam APBDes. Kemudian yang ketiga adalah daftar program sektoral atau program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. Di pasal 71 ayat 1 disebutkan bahwa laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada pasal 70, di laporan ini teman-teman, ini tiga laporan ini, laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan program masuk desa ini merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran atau yang biasa disebut dengan LPPD. Jadi artinya laporan realisasi APBDes beserta dengan isinya itu menjadi satu kesatuan dari LPPD akhir tahun anggaran. Gitu teman-teman. Kemudian Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes kepada Menteri melalui Dirjen Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan April tahun berjalan. Agar tidak terjadi keterlambatan, maka di sini sudah disampaikan bahwa laporan realisasi pertanggungjawaban APBDes itu wajib disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran dan menjadi satu kesatuan dari laporan penyelenggaraan pemerintah desa atau yang biasa disebut dengan LPPD. Nah, baik teman-teman, sebelum kita lanjutkan ke tutorialnya, jangan lupa teman-teman untuk mengklik like, untuk melakukan komen dan subscribe pada channel ini agar kami bisa lebih berkembang.
Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Jadi ini adalah laporan catatan atas laporan keuangan. Jadi formatnya ini sudah sesuai dengan format yang pada lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang sudah kami sesuaikan dengan laporan yang ada di kabupaten kami. Jadi kita mencoba untuk membuat laporan catatan atas laporan keuangan pada tahun 2021 di Kabupaten Jember. Terus kemudian formatnya seperti ini kawan-kawan. Jadi ada beberapa pos menu yang harus diisikan, mulai dari informasi umum dan sebagainya. Jadi kawan-kawan, sebelum kita lanjutkan, yang perlu kita pahami bersama bahwa agar laporan catatan atas laporan keuangan ini biar sinkron atau sinergi dengan sama dengan Siskudes, maka data dasar yang kita gunakan untuk menyusun laporan ini adalah dari Siskudes. Jadi kawan-kawan bisa membuka laporan di Siskudes tahun 2021 atau tahun anggaran yang mau disusun laporan CALK-nya. Jadi ini adalah laporannya kawan-kawan. Ini kita buka untuk Siskudes-nya. Jadi untuk yang pertama ini adalah berupa data umum gitu ya, berisi tentang nama pemerintah desa, kemudian keputusan bupati tentang pembentukan atau urusan pemerintahan desa, kemudian ada data nama kepala desa, sekretaris desa, bendahara, kemudian alamat kantor desa. Jadi teman-teman bisa mengisikan data sesuai dengan wilayah kawan-kawan sendiri. Kemudian yang B adalah dasar penyajian. Jadi ini laporan keuangan desa merupakan laporan realisasi APBDes dengan basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di bank atau kas dan belanja dicatat saat kas dikeluarkan bersifat definitif dan panjang. Jadi di Siskudes atau sesuai dengan Permendagri 20 untuk pengeluaran kas itu sudah bisa menggunakan basis definitif atau bisa menggunakan basis panjar gitu. Nah teman-teman, kita coba isikan mulai dari yang pertama. Ini berkaitan dengan rincian pos laporan keuangan. Jadi ini ada yang pertama adalah rekonsiliasi silpa dan kas. Nah kawan-kawan, untuk mengisikan data CALK alangkah lebih baiknya kawan-kawan membuka atau melihat laporan pada Siskudes. Jadi yang pertama kawan-kawan bisa membuka di laporan, kemudian pembukuan, kemudian laporan realisasi anggaran desa per kegiatan, kemudian kawan-kawan bisa pilih kecamatan dan desa kawan-kawan sendiri, kemudian dicentang APBDes ini anggaran perubahan, kemudian dicentang untuk print to file. Nah maksudnya centang print to file ini nanti agar ketika dicetak itu kawan-kawan bisa mengkonversi cetakan dari Siskudes menjadi Excel, karena di laporan Siskudes ini berbentuk PDF. Jadi jika teman-teman mau merubah ke Excel, maka teman-teman bisa melakukan centang pada print file, kemudian dipilih Excel. Jadi ini contoh yang sudah saya konversikan atau sudah berubah. Ini yang sudah hasil cetakan dari Excel dari Siskudes yang sudah dikonversi menjadi Excel. Jadi untuk memunculkan angkanya ini kawan-kawan bisa melakukan blok begini, terus kemudian ini di taskbar ini bisa dipilih general ini kawan-kawan. Nah ini adalah memang ini berantakan kawan-kawan, jadi karena ini hanya nanti kita jadikan mempermudah dalam melakukan copy paste pada laporan CALK, jadi ini bisa kawan-kawan rapikan, bisa tidak, jadi terserah pada kawan-kawan. Jadi yang jelas ini adalah kode rekening kawan-kawan, ini adalah uraian, ini adalah anggaran,
ini adalah realisasi, dan ini adalah lebih kurang. Nah, jika teman-teman mau merubah format menjadi rupiah, teman-teman bisa dirubah sendiri ini ya, dengan klik ini. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kawan-kawan juga kita tutup dulu, butuh yang namanya laporan berkaitan dengan pajak. Jadi maaf, di laporan penatausahaan, kemudian di buku kas pembantu pajak dipilih kawan-kawan, pilih kecamatan dan desa. Sama dengan tadi, kawan-kawan bisa melakukan cetakan dengan mengkonversi ke Excel. Ini dicetak print to file, kemudian dicetak, dan hasilnya seperti ini kawan-kawan. Seperti ini untuk buku kas pembantu pajak. Jadi ini ada kolom nomor, tanggal, urean, kemudian ini adalah pemotongan, kemudian ini adalah kolom penyetoran, dan ini adalah kolom saldo. Begitu kawan-kawan. Untuk yang berikutnya, kawan-kawan juga butuh yang namanya laporan neraca. Laporan neraca itu kalau di Sisbukdes dinamakan laporan kekayaan milik desa ini. Kawan-kawan bisa pilih yang laporan kekayaan milik desa, pilih kecamatan dan desa, kemudian dicentang anggaran perubahannya, sama dengan tadi, centang di print to file, kemudian kawan-kawan bisa cetak dengan mengkonversi ke Excel. Ini hasilnya kawan-kawan, ini hasilnya laporan kekayaan milik desa, dan sama kita buat agar datanya berubah, datanya berganti, muncul angkanya maksud saya. Ini adalah kode rekening, ini urean, ini adalah laporan neraca sampai dengan tahun 2021, dan ini adalah laporan neraca sampai dengan tahun 2020. Jadi bisa dikonversi menjadi format rupiah seperti ini. Nah, jika sudah kawan-kawan, kita mulai isikan. Untuk yang pertama ini, rekonsiliasi silpa dan kas. Jadi tinggal copy pastekan saja kawan-kawan. Ini adalah silpa tahun anggaran 20, jumlahnya berapa gitu ya, tinggal kita lihat di tadi yang sudah dikonversi, laporan realisasi APBDes. Kawan-kawan bisa melihat berapa silpanya yang ada di sini. Nah, ini adalah silpa tahun sebelumnya. Ini kawan-kawan, ini anggaran, ini adalah realisasi, dan ini adalah lebih kurang. Jadi silpa tahun sebelumnya atau silpa tahun 2020 sebesar ini, kawan-kawan bisa kopikan, tinggal copy, kemudian kita masukkan di sini kawan-kawan. Nah, itu teman-teman. Kemudian yang kedua kita masukkan untuk mutasi potongan pajak. Yang pertama adalah saldo awal periode potongan pajak yang belum disetor ke kas negara. Artinya pada awal tahun atau 1 Januari tahun 2021, berapakah jumlah pajak yang belum dibayarkan pada tahun 2020. Jadi untuk pajak, hasil pemotongan pajak di tahun 2020 yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember, dan itu menjadi saldo awal potongan pajak yang belum disetor di tahun 2021. Nah, melihatnya bagaimana kawan-kawan? Melihatnya di LKMD ini, laporan kekayaan milik desa gitu ya. Kita cari di bawah, ada yang namanya hutang pajak. Nah, ini kawan-kawan. Nah, kita lihat untuk periode tahun 2020, ini adalah tahun 2020 dan ini 2021. Berarti yang kita ambil yang tahun sebelumnya, karena hutang pajak yang belum dibayarkan pada tahun sebelumnya. Kita kopikan di sebelah sini, kita kopikan ke sini. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan.
ini adalah jumlah total dari potongan pajak pada tahun anggaran 2021. Bisa teman-teman lihat pada laporan buku pajak, kemudian bisa dilihat jumlah terakhirnya, jumlah totalnya. Nah, ini adalah pemotongan, ini adalah kolom penyetoran, dan ini adalah saldo. Maka yang kita ambil adalah jumlah total yang pemotongan, yaitu 54 juta. Kita kopikan di sini. Nah, berikutnya setoran pajak ke kas negara selama tahun anggaran berjalan. Ini adalah jumlah pajak yang telah disetorkan pada tahun 2021, pada tahun laporan buku begitu. Nah, teman-teman bisa melihat di laporan pajak, cuma yang kita ambil adalah kolom yang penyetoran, artinya jumlah total penyetoran. Nah, ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Nah, jadi di sini sudah ketemu bahwasannya untuk rekonsiliasi silpa dan kas adalah jumlah silpa, kemudian di sini ada saldo awal setelah pajak yang belum dibayar tahun sebelumnya, pemotongan tahun berjalan, penyetoran tahun berjalan, dan ini adalah saldo akhir periode potongan pajak yang belum disetor ke kas negara. Yang ini artinya adalah jumlah pajak yang sampai dengan tahun buku 2021 belum terbayarkan. Itu teman-teman, artinya ada yang namanya harta, ada namanya uang dari sebesar 111 juta yang terdiri dari silpa tahun sebelumnya dan jumlah pajak yang belum dibayar, jadi totalnya 111 juta rupiah sekian. Baik kawan-kawan, kita lanjutkan. Jadi kita sudah mengisi untuk rekonsiliasi silpa dan kas. Kemudian yang kedua, kita mengisikan berkaitan dengan pendapatan desa. Jadi yang pertama adalah pendapatan hasil desa. Untuk yang pertama kita isikan untuk yang hasil usaha desa. Jadi jika teman-teman lihat di laporan realisasi APBDes ada tidak yang berkaitan dengan hasil usaha desa. Kalau tidak ada maka berarti nol gitu ya, dan realisasinya juga nol otomatis. Kemudian untuk hasil aset kita lihat di sini ada hasil aset kawan-kawan, tinggal kopikan, ini anggaran, ini realisasi, kita kopikan untuk hasil aset, kopikan di anggaran, kemudian untuk realisasi sama kita kopikan. Kemudian yang berikutnya adalah untuk swadaya partisipasi dan gotong royong. Sini di desa ini ternyata tidak ada, kawan-kawan. Kemudian yang berikutnya ada lain-lain dari pendapatan asli desa. Kita lihat di sini tidak ada untuk lain-lain pendapatan asli desa, maka kita isikan biarkan nol gitu ya. Kemudian untuk berikutnya adalah dari pendapatan transfer yang dana desa. Jadi di sini tahun 2021 karena di desa ini masih status yang belum mandiri, maka pencairannya masih menggunakan 3 tahap. Dan kalau kawan-kawan ingat untuk yang tahun 2021 untuk pencairannya gitu ya, di kabupaten kami di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Untuk dana desa tahap 1 reguler ini maksudnya adalah dana desa yang selain untuk PPKM dan BLT. Kemudian ada PPKM sendiri, kemudian BLT yang dicairkan setiap bulannya. Jadi ini realisasi pendapatannya ya kawan-kawan ya, jadi bukan realisasi belanjanya. Jadi kita inputkan saja bagaimana cara ngitungnya. Untuk anggaran tinggal teman-teman lihat di dana desa ini kawan-kawan, ini anggaran, kita kopikan di sini, kita pastekan di sini. Nah, lalu untuk yang realisasi ini artinya maksudnya adalah penyaluran dari rekening kas desa
ke dari rekening APBN dari pusat daerah yang masuk ke rekening kas desa, seperti itu. Jadi teman-teman melihatnya di Siskudes, kemudian teman-teman tinggal buka inputan kawan-kawan di kolom penatausahaan, penerimaan desa, dan penerimaan bank. Nah, di sini kawan-kawan tinggal kopikan saja. Ini adalah jumlah penyaluran dari pusat daerah ke rekening kas desa. Jadi kita inputkan saja kawan-kawan. Yang pertama ini adalah dari PPKM, dana desa PPKM, jumlah 80 juta sekian. Kita kopikan. Ini berarti ya PPKM, ini realisasi. Kemudian lanjut, kemudian berikutnya adalah dana desa tahap 1. Ini yang untuk yang reguler. Dana desa tahap 1 kita kopikan untuk yang reguler. Itu. Lalu kawan-kawan bisa melanjutkan sendiri untuk BLT. Sama ini tiap bulannya sekian. BLT Januari, maka kita isikan di sini. Kemudian kita lanjutkan untuk BLT Februari, kawan-kawan. Copy pastekan. Kemudian lanjut di BLT bulan Maret. Tinggal kawan-kawan melihat dari jumlah atau transaksi yang ada di inputan kawan-kawan di Siskudes. Kawan bisa melanjutkan sendiri. Nah, ini sudah saya inputkan semuanya untuk kegiatan yang bersumber dari dana desa. Jadi jumlah anggaran 1 miliar sekian, kemudian realisasinya adalah sama 1 miliar sekian. Kita lihat di tahapan realisasi di sini untuk dana desa antara anggaran dan realisasi sama. Jadi artinya sudah cocok dengan Siskudes begitu. Kemudian kita lanjutkan untuk bagi hasil pajak dan retribusi daerah. Nah, di sini di kabupaten kami terbagi menjadi 2 tahap untuk proses penyalurannya, di tahap 1 dan tahap 2 untuk bagi hasil pajak daerah sendiri dan retribusi daerah sendiri. Nah, untuk menginputkan berapa anggarannya, maka kawan-kawan bisa melihat inputan dari teman-teman sendiri atau bisa melihat dari pagu anggaran yang muncul atau tersedia pada Pergub. Nah, kita lihat, kita inputkan, kita lihat sini di penganggaran berapa anggarannya untuk kaitan dengan bagi hasil pajak dan retribusi. Nah, di sini teman-teman sudah ada untuk bagi hasil pajak senilai 71 juta sekian. Kita tinggal kopikan saja untuk bagi hasil pajak di sini, teman-teman. Kemudian untuk yang retribusi senilai 11 juta sekian, kita copy dan kita pastekan di kolom anggaran. Nah, jika sudah, teman-teman, untuk realisasinya teman-teman bisa sama melihat dari Siskudes di penatausahaan, di penerimaan desa, penerimaan bank, tinggal teman-teman cari untuk inputan pencairan dari daerah, dari kabupaten ke rekening kas desa untuk yang bagi hasil pajak dan retribusi. Tinggal dicari saja teman-teman. Nah, ini adalah BGHP tahap 1. Jadi kalau di istilah di kabupaten kami memang mengistilahkan bagi hasil pajak itu adalah BGHP begitu ya. Untuk yang bagi hasil retribusi namanya adalah BGHR. Jadi ini adalah untuk yang pajak, bagi hasil pajak senilai 35. Kita inputkan di realisasi tahap 1 di sini bagi hasil pajak. Kemudian berikutnya adalah yang retribusi tahap 1. Kita masukkan di retribusi tahap 1 ini, teman-teman. Lalu berikutnya kita lihat untuk proses pencairan berikutnya, kita cari yang bagi hasil pajak dan retribusi kembali. Nah, ini teman-teman, ini adalah retribusi tahap 2.
kita kopikan untuk yang retribusi tahap 2 di sini. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk yang bagi hasil pajak tahap 2, kita isikan di sini. Nah, sekarang kita lihat, kita cocokkan dengan laporan realisasinya untuk yang bagi hasil pajak dan retribusi di sini, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat anggaran 83.425.083 juta dengan realisasi yang sama. Kita lihat. Nah, ini sudah cocok, teman-teman. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang alokasi dana desa ADD. Di kabupaten kami untuk proses pencairannya dilaksanakan tiap 1 bulan sekali. Jadi menggunakan satu pengajuan, satu RPD itu yang terbagi langsung menjadi 12 bulan, dan nanti secara otomatis dari kabupaten, dari BKAD bisa langsung mentransferkan tiap bulan secara rutin gitu ya. Jadi kita lihat dulu untuk alokasi pagu anggarannya. Kita lihat di sini teman-teman, untuk ADD ini 550 juta, kita kopikan di anggaran ini, teman-teman. Nah, kemudian untuk realisasinya kawan-kawan bisa melihat sama di sini tadi di penerimaan bank. Mulai dari yang pertama kita cari yang ADD. Nah, ini berjumlah 228.135.000. Jadi ini kronologisnya dan ceritanya adalah untuk ADD yang seharusnya ditransfer rutin setiap 1 bulan sekali, tapi ini dilakukan akumulasi untuk pencairan yang ADD selama 5 bulan pertama. Jadi 5 bulan pertama dibayarkan langsung mulai Januari sampai dengan Mei dengan jumlah sekian. Jadi kita langsung kopikan saja. Nah, di sini karena pencairannya ikut di bulan Mei, gitu ya, maka kita realisasikan di sini. Nah, kita padanya saja, begitu, karena memang nilai penyalurannya untuk yang Januari sampai dengan Mei itu terakumulasi dalam satu penyaluran, gitu. Dan kita coba lihat untuk yang berikutnya, ini ADD sudah. Nah, ini kita setelah itu baru penyalurannya tiap bulan senilai sekian, 45 sekian. Ini untuk bulan Juni. Dengan copy, terus kemudian kita cari lagi yang untuk bulan Juli ini, teman-teman, jumlahnya sama. Juli, terus kemudian kita lihat yang Agustus. Ini, teman-teman, Agustus. Lalu kita cari yang September, ini September, kopikan, kemudian Oktober sama juga, kemudian November ini sama juga, kemudian kita lihat di bulan Desember. Jadi jumlahnya hanya di bulan Desember saja yang jumlahnya tidak sama gitu. Nah, setelah kita inputkan yang untuk ADD, ternyata dari anggaran sekian, kita cocokkan dulu kawan-kawan. Anggarannya ada 550.431, kita cocokkan dengan di sini yang ADD. Ini ya sama 550.431. Kemudian realisasinya ada 547 sekian. Ini sama 547 sekian. Nah, di sini ada saldo atau sisa yang belum transfer gitu ya, sebanyak sebesar 2.900.000 sekian. Artinya di sini ada dana ADD yang belum ditransfer ke rekening kas desa. Maka kita harus cari dulu apa penyebabnya. Nah, di kabupaten ini, di Kabupaten Jember, jadi ternyata anggaran ini adalah anggaran untuk pembayaran BPJS Kesehatan dari kepala desa dan perangkat desa yang dibayarkan langsung oleh pemerintah daerah. Jadi ini nilai sekian adalah jumlah BPJS untuk pembayaran 1% kewajiban iuran BPJS kepala desa dan perangkat desa.
yang langsung diintercept oleh dari kabupaten langsung ke rekening BPJS Kesehatan. Jadi kita tuliskan di sini, dibuat sebuah keterangan gitu teman-teman. Nah, tinggal kita kopikan di sini. Maka di sini nilainya kita tuliskan. Jadi jumlah 2.909.436 adalah untuk pembayaran BPJS yang pembayarannya itu langsung dilakukan intercept oleh pemerintah daerah langsung ke rekening BPJS Kesehatan. Jadi tidak ditransfer ke rekening kas desa. Maka di sini akan muncul yang namanya selisih atau saldo dari ADD. Begitu teman-teman. Nah, ini kan untuk di proses penatausahaan untuk BPJS ini yang senilai ini 2 juta sekian ini oleh teman-teman operator atau perangkat desa atau keuangan itu dibuatkan SPP-nya tapi tidak dicairkan, tidak ada pencairan SPP. Jadi hanya dibuat SPP untuk BPJS tapi tidak dilakukan pencairan SPP untuk yang nominal 2 juta sekian ini. Itu untuk yang kegiatan yang ADD. Itu teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisi atau di wilayah teman-teman sendiri. Kemudian berikutnya adalah bantuan keuangan provinsi, BKP gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini ada bantuan keuangan provinsi atau tidak gitu ya. Nah, ternyata tidak ada teman-teman di sini untuk bantuan keuangan provinsi. Maka di sini kita kosongi saja, atau teman-teman bisa menghapusnya begitu ya, bisa langsung dihapus begitu, boleh saja, tidak ada persoalan begini, dihapus begini, atau dikosongi saja terus kemudian ini nilainya di penggunaannya dikosongi gitu. Kemudian untuk berikutnya adalah bantuan keuangan kabupaten dan kota. Kita lihat ini adalah BKK gitu ya, bantuan keuangan kabupaten dengan jumlah total sebanyak 87 juta sekian gitu untuk awalnya dan realisasi sekian gitu. Nah, kita masukkan nilainya, anggarannya adalah ini teman-teman, kawan-kawan, 87 juta sekian. Kita masukkan kembali di anggaran. Nah, di sini di wilayah kami untuk bantuan keuangan kabupaten ada 2 penggunaan, yaitu untuk Pilkades dan yang satunya untuk BPJS Ketenagakerjaan RT RW sebesar 12.750 per bulan. Jadi untuk anggarannya kita lihat saja di prosesnya. Kalau di Diskutes itu kita lihat di penganggaran untuk yang pendapatan yang bantuan keuangan dari kabupaten ini kawan-kawan. Nah, ini besarannya adalah 85 juta untuk Pilkades. Kita kopikan saja untuk yang Pilkades. Nah, ini kawan-kawan. Lalu kemudian untuk anggaran Pilkades sudah kita masukkan besar 85 juta. Kemudian kita masukkan untuk yang BPJS Ketenagakerjaan RT RW untuk anggarannya. Kita lihat ini dimasukkan sama teman-teman operator di kode rekening lain-lain bantuan keuangan. Kita kopikan nilainya, masukkan di anggaran. Lalu kemudian untuk realisasi teman-teman bisa melihat di penatausahaan di penerimaan bank gitu ya. Kemudian teman-teman bisa melihat di sini mencari untuk yang bantuan Pilkades ini. Ini ada pencairan sekian teman-teman untuk realisasi gitu. Kemudian lalu untuk yang BPJS untuk RT RW kita lihat. Nah, ternyata di sini untuk BPJS ternyata tidak ada proses pencairan. Nah, untuk itu teman-teman perlu mencari tahu apakah ini untuk BPJS Ketenagakerjaan RT RW ini metodenya adalah sama seperti BPJS Kesehatan perangkat. Artinya menggunakan metode intercept dari kabupaten
atau memang tidak ada begitu. Kalau memang ternyata ini adalah sebuah pencairan yang intercept atau langsung dilakukan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Ketenagakerjaan tanpa melalui proses transfer ke rekening kas daerah, maka teman-teman bisa menggunakan keterangan seperti di bawah. Artinya terdapat kekurangan pendapatan di rekening kas desa senilai ini teman-teman, nilainya bisa dituliskan di sini senilai Rp2.639.250 untuk BPJS Ketenagakerjaan yang dibayarkan pemerintah daerah melalui model atau intercept dari BPJS atau dari intercept dari pemerintah daerah ke BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau ternyata tidak ada intercept, artinya tidak ada pembayaran dari daerah kepada kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka keterangan ini tidak perlu diisi. Teman-teman bisa menghapus begini. Artinya ya memang uang 2.600.000 ini adalah tidak realisasi gitu. Nah, kalau memang ini realisasi, maka teman-teman perlu menggunakan sebuah keterangan bahwa ada saldo sekian 2.600.000 itu dibayarkan langsung dari kabupaten ke rekening BPJS tanpa transfer ke rekening kas desa. Jadi kalau memang begitu, maka teman-teman desa operator perlu membuat SPP untuk kaitan dengan ini, tapi tanpa perlu ada pencairan SPP. Itu teman-teman. Kemudian untuk yang pendapatan terakhir adalah pendapatan lain-lain. Di sini teman-teman bisa melihat di sini ini adalah pendapatan lain-lain, teman-teman. Ternyata di sini hanya bunga bank yang ada pada desa ini gitu ya, dengan jumlah anggaran 0 dan realisasinya sekian. Kita lakukan realisasinya. Ternyata hanya ini teman-teman, bunga bank 0 dan realisasinya sekian. Nah, hanya ini teman-teman yang ada di tingkat kabupaten di desa ini gitu ya. Ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, itu adalah untuk pengisian CALK yang dari kode rekening dari pendapatan. Nah, nanti berikutnya kita akan melanjutkan untuk pengisian CALK untuk pembelanjaan sesuai dengan bidang. Jadi di sini ada belanja sesuai dengan bidang. Itu ini ada bidang pemerintahan yang isinya ada klasifikasi kaitan dengan pegawai barang jasa dan modal. Kemudian di sini ada berkaitan dengan belanja secara klasifikasi ekonomi, ini sesuai dengan objek belanja, dipilah menjadi objek belanja. Kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan pembiayaan dan aset beserta dengan penyertaan modal desa. Baik teman-teman, untuk berikutnya karena videonya terlalu panjang itu nanti untuk tutorial belanja kita lanjutkan di episode 2. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.